Jangan beranjak, Li. Eh? Rambutmu lagi dilus-elus, Li. Rambutmu lagi dilus-elus. Ada yang tahu kuntilanak itu apa? Maksudnya selama ini tuh saya tahunya kuntilanak ya sosok perempuan yang Betul. biasanya tuh di pohon, penunggu pohon, terus Ya. ketawanya yang itu. Iya. Disuruh Ben. Astagfirullahaladzim. Orang. Selamat datang kembali di Paranormal. Kadang parah, Kadang normal. Ketika akal, bisa tidak masuk akal. yoy. Itu dia. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Nyalain loncengnya dan subscribe SS Media. Dan dia tayang setiap hari Selasa jam 9 malam. Cuma di SS Media. Paranormal. Buat teman-teman semua yang memiliki cerita dan pengalaman misteri, bisa kalian kirim ceritanya di bawah ini, terutama di Instagram @ssmedia atau di WhatsApp kami di 0852 1716 1670. Ulangin. Saya, Mau aku. aku aja. Oke, bisa DM di Instagram SS Media atau hubungi di kontak WhatsApp yang ada di bawah ini di 0852 17 16 16 70. Cakep. Buat kamu yang beruntung, kita akan undang buat cerita langsung di studio paranormal yang kadang parah, Kadang normal. Keren. keren. Jadi malam hari ini apa yang mau kita bahas? Nah, malam Ayo. ini aduh, saya nih setiap episode kok deg-degan terus ya. Ini mulai sekarang nggak tahu kenapa ya. Semenjak kembali dari Ternate kayak. Kenapa sih? Kan ada aku. Gara-gara semenjak ada kamu. Jahat. Oh, tidak apa-apa. Kak Zara terbaik. Iya. Cuman malam ini semoga aman-aman ya. Aman. Semoga lancar. Karena malam ini kita akan membahas kuntilanak. Ada yang tahu kuntilanak itu apa? Nah, setahu saya kuntilanak itu hantu yang sosoknya perempuan. Hantu sosok perempuan. Ya, Tahu dari saya. Jara? Iya, berbentuk sosok perempuan tapi bermacam-macam ya kalau setahu aku. Tapi aku lupa nama-namanya. Ada yang merah, ada yang bajunya putih, gitu-gitu. Oh, setahu ada aku. beda-beda. Iya. Kalau di negara lain kayak Malaysia juga namanya beda lagi gitu. Tapi ada juga dia sosok kuntilanak itu kayak, tapi namanya beda. Oh iya, kuntilanak. Kuntilanak tuh kalau orang Asia ke sana nyebutnya Pontianak. Oh. Jadi perempuan mati karena beranak. Itu mitosnya. Oke, Gitu loh. Jadi sosok wanita yang konon pada saat dia melahirkan, dia meninggal dunia disebut dengan istilah kuntilanak. Padahal nggak begitu. Kalau dihubungkan dengan cerita atau fakta yang ada ya. Iya. Karena bisa jadi adanya cerita-cerita seperti itu tertrigger bisa jadi karena budaya kepercayaan Oke. gitu loh, yang mengakibatkan sosok itu disebut dengan istilah Pontianak. Pontianak tuh di Kalimantan. Pontianak ya Kalimantan, Oh, iya, tapi iya. di Kalimantan pun nyebutnya kuntilanak itu Pontianak. Ya itu dia, Oh. perempuan disingkat, itu singkatan ya bahasa Melayu ya. Perempuan mati beranak. Pontianak itu. Tapi Nah, itu mitosnya. Nah, di kita dikenalnya dengan istilah kuntilanak. Bukannya itu sundel bolong ya kalau yang beranak gitu? Sundel bolong kepercayaan lain lagi. Di Malaysia, ya. Tapi di sini beda antara kuntilanak dengan sundel bolong. Kepercayaannya orang yang proses meninggal cuman lahirnya di belakang. Sungsang istilahnya.
Oh, itu sundel bolong tuh. Sundel bolong katanya ya. Oke. Gitu loh. Terus kalau yang katanya kuntilanak yang macam-macam tadi, ada kuntilanak merah? Iya, nggak? itu ada kuntilanak macam-macam. Apa itu satu kuntilanak? Apa itu beragam macam kuntilanak gitu? Definisi jin aja dulu ya. Jin itu kan mampu memanipulasi penampakan visual berdasarkan apa yang kita takuti. Andai kata kita melihat sosok kuntilanak yang berbaju putih, ya karena sudah terdoktrin dari zaman dulu. Kuntilanak pasti pakai baju putih. Pakai baju putih. Andai kata ada merah, ada hijau, ada biru. Kalau merah secara langsung saya nggak lihat. Tapi pada saat liputan waktu itu ada di belakang justru kelihatan. Di mana tuh Ki? Itu di Jeruk Purut. Sorry, bukan Jeruk Purut. Mana? Casablanca. Warna Di merah. makam Casablanca. Iya, tapi awalnya kita cari itu nggak ada. Cuman pada saat reporter itu nge-shoot, itu pas saya lagi ngejelasin, itu persis belakang saya, kurang lebih paling 25 sampai 50 meter. Dia jalan. Kelihatan itu? Nggak ada yang ngeh. Oh. Tapi pada saat dimasukin di TV, Oh. itu kelihatan. Ada itunya ya. Nah, katanya yang merah tuh lebih seram, maksudnya lebih galak. Itu dominan penggambaran keangkara murkaan ya. Emosi, terus labilitas. Nah, itu dituangkan melalui visual kuntilanak merah. Jadi kalau dibilang lebih galak ya itu penggambarannya dibandingkan dengan kuntilanak putih. Tapi pada dasarnya itu kan jin. Jin mau bisa merubah apapun, jadi seperti manusia aja bisa, ya kan? Apalagi cuman sebatas kuntilanak merah, putih, hijau, biru dan lain sebagainya. Tapi kenapa kayak di terowongan Casablanca, terus ada yang jalan Lenteng Agung, UI itu kan Ki ya, itu kan juga terkenal sama kuntilanak merah tuh. Ya. Itu kenapa mereka memperkenalkan dirinya tuh kuntilanak merah gitu? Sebenarnya dari cerita terlebih dahulu. Oh, cerita-cerita orang ya. Cerita orang yang dilebihkan, bukan dilebihkan, artinya gini, penggambaran. Ambil contoh, saya ngeliat kecelakaan ini analogi ya. Kecelakaan keserempet nih, saya nyampein ke Jara. Jara, tadi di depan itu saya ngeliat orang kecelakaan, keserempet. Nah, Jara nyampein lagi ke Ali. Ali, tadi Kiprana masa ngeliat ada orang kecelakaan. Ali nyebarin lagi ke yang lain. Begitu aja. Artinya hiperbola itu selalu diselipkan di setiap cerita seseorang. Artinya akhirnya itulah yang membuat si jin itu mampu memasuki pikiran-pikiran yang kita ungkapkan. Muncullah istilah kuntilanak merah, biru, dan lain sebagainya. Oh, jadi mereka memvisualisasikan ke orang-orang jadi merah ya, karena Jadi yang merah. jadi karena nyebar beritanya tuh merah gitu, jadi dia memvisualisasikannya merah gitu. Karena kan Pintar mereka loh. mampu menjelma menjadi apapun. Lagi-lagi tipu daya. Tipu daya, setan. Yang tadi Ki bilang biru ada biru. Biru ada Power Ranger. Orang tanya serius nih. Jadi sebenarnya kuntilanak itu jangan salah, kuntilanak itu ada kuntilaki katanya. Ada Justru penggambarnya lebih serem daripada kuntilanak merah, kuntilaki. sosok namanya. laki-laki. Laki-laki. Itu gimana Ki? Maksudnya selama ini tuh saya tahunya kuntilanak ya sosok perempuan yang Betul. biasanya tuh di pohon, penunggu pohon, terus Ya. ketawanya yang itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas kenapa kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan, sebenarnya itu keseimbangan antara dunia nyata, dunia alam nyata dengan dimensi animisme. Kalau berdasarkan runtutan sejarah kuntilanak ya, gitu loh. Sorry, runtutan sejarah spiritual. Saya tegasin di sini. Jadi seperti itu. Nah, mereka itu mampu menjelma menjadi apapun. Tapi itu dia. Kembali lagi, kalau saya sendiri belum pernah tahu kuntilaki. Ya taunya dari dulu ya kuntilanak. Gitu loh. Adapun fenomena kuntilaki yang digambarkan bahwa ini lebih serem daripada kuntilanak, ya Allah alam bisawab, saya sendiri belum pernah lihat. Tapi yang diceritakan itu dia warnanya putih juga. Putih. Katanya. Mungkin kalau perempuan kuntilanak dia pakai daster
Putih. Oh, putih. Kalau kuntilaki pakai piyama. Dan ketawanya lebih ngebas. Kak! Tapi ngomong-ngomong kuntilanak, Zara paling pinter manggil kuntilanak. Tapi diinin dulu sama Ki kalau asal-asal ntar yang banyak lagi yang masuk. Satu-satu aja jangan banyak banget, capek. Kalau mitos tentang kuntilanak tuh ada apa aja Ki? Kuntilanak itu mitosnya itu apabila kita mendengar suara seperti anak ayam, itulah suara sebenarnya. Tapi Anak ayam. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bermain di hutan itu hati-hati karena king cobra pun bisa menyerupai suara itu. Padahal kuntilanak Aslinya ya. Tapi pada saat dia mencari mangsa, dia akan menjelma suara itu seperti suara anak ayam. Sama halnya seperti anak bukan musang. Seperti musang, dia itu juga bisa menyerupai suara kayak kuntilanak, kayak bayi. Kalau di hutan, ekspektasi kita diacak-acak tuh pikirannya. Iya, entah ini apa semua. Nah, akhirnya muncul gara-gara ketakutan yang kita alami. Berarti nggak tahu kenapa kalau saya lagi berada di hutan gitu Ki. Dengan bukan cuma saya. Dengan di kota vibe-nya tuh kita lebih ketakutan kalau di hutan. Pasti. Iya ya. Karena apa? Kalau kita berbicara kota, kita sudah berpikir bahwa kota itu hingar-bingar rame. Tapi kalau hutan ada siapa di sana? Iya. Selain pohon, binatang, dan Akar. kok akar? Positive thinking sekali ya. Tapi memang kalau misalnya kita di hutan begitu terus kayak kan saya selalu takut toh. Tapi kalau udah jalan-jalan terus ketemu ada cahaya dikit itu langsung lega begitu. Apa? Langsung kayak wah ada kehidupan yang gitu. Akhirnya nggak jadi takut. Itu yang mungkin yang bikin ketakutan kita itu yang bikin menciptakan akhirnya ada sosok-sosok itu gitu. Itu gitu nggak sih itu? Bisa jadi, tapi jangan salah, hati-hati. Kenapa? Ini pengalaman sendiri ya waktu di pondok ya. Saya nggak mau nyebutin pondoknya karena bawa nama baik mereka juga. Jadi saya di pondok itu suka belajar kesana sini. Jadi waktu itu ada acara jadi pengajian yang satu tempat itu di aula besar. Jadi semua santri itu ada di situ. Mubalik namanya, Jadi saya itu males ngaji bawa anak MTS sama SMP 11. Saya SMA waktu itu. Dan di belakang pondok itu jelas kalau kita ngumpet di belakang itu nggak ada kehidupan. Cuma entah kenapa kita semua dibutakan, kita lewatin bambu yang nyentuh ke tanah. Pada saat saya masuk bertiga itu cahaya tiba-tiba. Jadi kita lihat tuh nggak ada cahaya pada saat kita masuk situ, tiba-tiba kayak terang. Dan yang ada di sana itu ada orang hajatan. Kita dipersilakan masuk duduk. Ini dibutain nih, nggak bisa mikir. Yang jelas namanya santri. Iya. Oh sendiri kan, makan pasti kurang. Duit udah jelas pasti nggak ada, ya kan? Iya. Karena ngandelin uang bulanan dari orang tua. Dipersilakan makan. Dan itu saya sendiri nggak mau makan pada saat itu. Cuman anak-anak yang saya bawa itu mereka makan. Dan ketika saya dikasih kue, saya baca bismillah. Saya selalu kalau makan atau minum pasti. Cuman udah perasaan di sini tuh nggak enak. Udah setelah mereka makan, kita kembali nih. Kembali ke jalan situ lagi. Dan kalian tahu itu tiba-tiba pagi. Itu malam Jumat, harusnya itu kan di Jumat pagi. Karena kita berpikir ini sudah selesai pengajian, terus kita siap-siap untuk sekolah, sholat subuh. Ya.
Masuk ke asrama, ditegur. Kemana wae mana Cil? Saya dulu dipanggil Kocil. Jadi kemana aja lu? Ya. Berhari-hari nggak ada di asrama. Benget sih ya, tak gitu. Kayak lu jauh tak gitu kan. Orang baru semalam gue kagak ikutan ya kan. Nggak ikutan. Lu udah 2 hari kemana ya? Dia bilang gitu. Jadi pada saat sudah sholat, kita itu pakai baju sekolah. Saya sama dua anak ini. Iya. Yang lain pada, lu mau kemana? Ini kan libur pala lu peang, saya bilang gitu. Saya mau ngambil makan nih, pakai kartu DU, dapur umum. Di tanggal hari Jumat. Nah, pada saat saya ke DU itu, Iya. Cil, iya bukan kartu ini, dia bilang gitu. Buat kartu Minggu. Lu pada gila ya, saya bilang gitu. Ini kan hari Jumat. Cil, ini Minggu, dia bilang gitu. Pada stres, saya pikir kan. Saya masuk ke asrama karena suruh ganti kartu kan. Ganti kartu, saya udah pakai baju pramuka tuh. Keamanan nih. Balik kemana mana? Bel, gitu. Mau kemana lu? Mau sekolah Kang, saya bilang gitu. Sekolah apa? Hari Minggu sekolah. Saya masih belum bisa nerima tuh. Iya. Karena banyak orang yang bilang ini hari Minggu. Saya penasaran, saya samperin nih anak-anak yang saya ajak buat modal ngaji ini ya. Yang satu ngomongin kiamat di pojok. Ini kisah nyata. Yang satu lagi ngomong sendiri. Jadi di pojok tuh ngomongin kiamat. Saya nggak tahu. Yang satu lagi dia ngobrol, ya kayak kita ngobrol begini, kayak ada, Kayak ada temennya. kayak ada temennya. Padahal nggak ada, padahal di sini. Nggak ada. Dan itu sempat ramai waktu itu. Saya stres. Ini beneran hari Minggu atau hari Jumat? Sedangkan jelas-jelas saya bukan kabur ya, maksudnya Pergi baru. pergi kan baru beberapa menit, seingat saya. Ya oke lah, muter-muter pagi di hari Jumat pagi. Ternyata 2 hari di dalam waktu yang singkat itu hilang selama 2 hari. Dan tiba-tiba setelah nggak nyampe 1 bulan, yang satu dibawa pulang, meninggal. Satu lagi dibawa pulang, saya nggak tahu kabar beritanya. Satu lagi ya saya. Itu cerita yang nggak bisa Dilupain. nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Iyalah, Itu maksudnya. pengalaman yang Itu meninggal nggak karena masuk makan akal. makanan di situ kali ya? Bukan. Jadi kayak apa ya? Soulnya itu nggak ada. Jiwanya itu jadi ngaco. Nggak balik, maksudnya. Nggak ngerti juga sih, kan waktu itu masih sekolah saya. Masih belum bisa memahami itu. Itu umur berapa, Ki? SMP? SMA. Saya SMA, mereka SMP dan MTS. Sama-sama. Iya. Gitu loh. Sanawiyah sama menengah pertama itu. Oh iya. Nah, saya SMU-nya waktu itu. Dan itu luar biasa lah. Kayak ini ya, kayak di film-film. Kayak film-film. film-film apa kemarin? KKN begitu tuh. Yang dibawa ke apa? Alam Kayak satu mereka. tempat, iya. Jadi perbedaan waktunya tuh jauh juga ya? Itu signifikan. Itu bener-bener ya kalau orang belum ngalamin, orang mikirnya perbola, bohong. Tapi ini kejadian dan ya saya sendiri yang ngalamin. Nah itu ngelihat cahaya itu. Seperti itu. Kak Zara sendiri nih, ada nggak pengalaman soal kuntilanak? Ada sih banyak. Salah satunya aja ya. Jadi waktu itu kan aku sama keluarga naik mobil nih keluar kota. Ngelewatin kayak, jadi kalau pulang kampung itu tuh ngelewatin jurang-jurang gitu loh. Oh, tebing-tebing. Iya, gitu, tebing-tebing iya, dulu iya. muter-muter gitu, dan itu udah tengah malam kayak jam 2-an, jam 3-an gitu. Ngelewatin muter-muter. Terus kakak aku kan nyetir ya. Terus aku di belakang gitu. Tapi aku lihat kan kayak pas mau belokan gini nih ada pohon. Pas di tikungan? Iya, pas di tikungan. Terus ada pohon gitu, ada kuntinya nih, sosok putih. Yang lain tidur. Satu lagi sih enggak sih yang nemenin di depan itu, saudara aku. Nah udah gitu, terus kayak pas udah belok bilang, lihat nggak gitu, ngomongnya pelan gitu. Siapa yang ngomong? Aku ke kakakku, lihat nggak, gitu, bilangnya gitu. Terus udah
cuekin aja, tapi kan gemeteran juga kan karena udah jam 2 jam 3 tuh. Terus udah cuekin aja gitu. Tiba-tiba dari dari belakang kakak aku lihat spion. Kebetulan aku lihat juga dari merinding. Itu kuntilanaknya terbang ngikutin di spion itu. Zeret gitu ngikutin kayak Superman. Aduh. Zeret gitu ngikutin. Kakak aku lihat juga. Lihat di spion loh. Lihat di spion, terus aku juga nengok gitu, lihat juga kayak terbang begini, ngikutin. Terbangnya bukan kayak gitu, kayak emang terbang gimana ya, celentang gitu, ngikutin kita gitu. Sampai berapa lama kayak doa-doa gitu kan, udah gemeter kaki tangannya. Akhirnya nggak lama, alhamdulillah sampai. Terus pas cerita lah, sampai rumah situ kan, sampai kampung cerita. Akhirnya dikasih tahu. Cerita ke saudara-saudara yang di kampung. Kalau di sana yang biasa aku lewatin itu emang rawan kecelakaan di situ. Rawan kecelakaan pas yang aku lihat sosok Kunti itu rawan kecelakaan di situ. Gitu loh, Ki. Itu iya, itu emang iseng apa gimana sampai orang tuh memvalidasi kalau itu tuh emang rawan kecelakaan tempat itu gitu. Emang dia tuh suka pasti memperlihatkan sosoknya tuh di situ gitu. Ya itu dia, karena cerita lagi. Itu ya? Karena cerita lagi. Ali sendiri gimana? Kalau yang Kajara tadi tuh, mungkin kamu nggak klakson 3 kali. Terowongan Casablanca. Enggak, kalau di tempatku itu begitu. Mitosnya kayak ada tikungan-tikungan yang dikenal. Memang kalau lewat situ harus klakson 3 kali, karena katanya banyak yang kecelakaan juga. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita mengikuti arahan itu, jatuhnya hati-hati, itu kesirikan. Karena kita lebih takut terhadap fenomena itu daripada kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kepercayaan masing-masing. Betul loh? Iya. Dengan kita melakukan klakson 3 kali, kita berpikir bahwa nanti kalau kita nggak memberikan klakson, mereka akan menjahati kita. Oke. Lantas apa gunanya kita punya agama? Saya tuh jujur saya nggak percaya Ki, makanya saya klakson 4 kali. Bisa. Ada, ini kampret nih. Masuk. Saya nggak percaya mitos-mitos kayak gitu sih. Itu mitos aja lagi ya. Mitos aja. Sebenarnya mungkin karena itu sering terjadi kecelakaan, mungkin aja orang tua dulu itu menyampaikan gini, klakson siapa tahu ada orang yang nyebrang tiba-tiba atau ada kendaraan lain. Jadi kalau kita klakson kan kasih tahu lah ya. Kasih tahu gitu loh gambarannya. Kalau di tempat Kajara aslinya mana dah? Sunda, Jawa, Padang. Satu aja deh. Satu dulu. Dari di Sukabumi aja. Ina. Sunda berarti, Sunda. Sunda. Di Sukabumi. Nah, di Sukabumi itu kuntilanak sebutnya apa? Kuntilanak. Jurik. Kuntilanak. Kalau di Ternate Kuntilanak. putih-putih. Ya, jadi kayak Melati. Di sana tuh kayak ada putih-putih. Kayak ada putih-putih ya itu. Kalau kita tahu tuh, itu kuntilanak. Ada kuntilanak merah. Nah, itu saya tuh baru dengar. Berarti kalau kuntilanak merah-merah. Merah-merah. Biru-biru lebih ke laut sih. Kalau biru-biru ya. Kalau di tempatku. Nah, aku tuh baru tahu kuntilanak merah tadi yang Kipran sama Kajara bilang ternyata ada ya kuntilanak merah. Jadi kuntilanak tuh digambarkan ya sosok wanita yang megang bayi gitu loh. Terus dengan visual digambarkan mereka berdarah-darah dan lain sebagainya. Makanya ya siapa sih orang nggak ngeri, siapa sih orang nggak takut melihat yang seperti itu. Makanya dibilang lebih galak. Karena visualnya tuh ada darah, menyeramkan lebih serem. Tapi ada juga loh yang dijadiin film itu yang kuntilanak. Itu tuh aku juga mau nanya, emang ada ya? Karena aku sendiri juga belum pernah lihat sosok kayak kuntilanak yang kakinya tuh kuda. Kan ada filmnya juga tuh. Ada. Kakinya kuda, terus ininya nggak wujud kayak kuntilanak biasanya deh.
Itu ada di kepercayaan daerah Jawa, itu memang ada namanya saya agak lupa, tapi memang penggambaran dari kuntilanak itu ya seperti itu. Nah, terus mendapatkan visual cerita, akhirnya muncullah kuntilanak-kuntilanak yang dimunculkan oleh cerita-cerita kita juga. Ya, contohnya wanita cantik, wanita yang habis melahirkan dan lain sebagainya. Ya, namanya penggambaran jin itu kan abstrak. Kita kan nggak bisa ngeliat bentuk asli ya, kecuali mereka sudah bermetamorfosa masuk ke alam manusia sehingga ya bisa dilihat oleh manusia dan bisa dirasakan. Kalau kita ketemu nih Ki, ada nggak cara buat ngusirnya? Soalnya saya pernah dengar tuh ada yang pakai sapu lidi. Nah itu, terus ada beberapa cara. Jadi sebenarnya bisa nggak Ki? Pada dasarnya nggak harus kuntilanak, orang yang jolim aja kalau kita bacakan doa, ya insya Allah mereka nggak akan jolim sama kita. Apalagi cuma sebatas setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sih. Enggak, aku doa biar nggak zolim. Udah kaget aja. Kasih tahu memang. Saya ini harus berbanyak ibadah kayaknya saya ini memang. Kuntilanak. Tapi kuntilanak tuh kenapa setan-setan tuh beda-beda Ki? Kenapa kayak ada kuntilanak? Kenapa nggak setan aja gitu? Nggak bisa. Setan itu ada macem-macemnya. Bahas jin saya. Setan itu kan sifat. Oh iya. Kejelekan. Jin itu macam-macam berdasar sesuai tugasnya. Ada kanzab, ada dasim, ada wahlan, terus ada Astagfirullahaladzim. Apa? Hampir gue nyelutuk. Apa? Ada apa? Enggak, pokoknya ada. Hadir. Dari siapa tuh? Ada kanzab, ada wahlan, terus ada aduh kok gue lupa. Gara-gara inget itu tuh hampir gue telepasan kasus nih. Baru penasaran deh. Aduh apa ya? Pokoknya ada beberapa jenis jin dan tugas-tugasnya, dan mereka itu memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Analoginya gini, kenapa jin itu pernah nggak kita ngerasain misalkan kita lagi mau silaturahmi sama orang, tiba-tiba nggak usah ngapain, kita punya ego sendiri. Iya. Nah itu ada jin di situ. Kita mau ibadah, misalnya mau ke masjid, mau ke gereja, mau ke manapun, tiba-tiba nggak khusyuk, males, ada tugas jin di situ. Gitu. Jadi mereka itu mampu menjadi visual ya karena dari tugas dan ketakutan kita sendiri. Terus kenapa ada visualnya yang beda-beda tuh? Visual, oke itu kalau itu tadi jin yang apa namanya suka ganggu-ganggu gitu toh. Tapi kalau visualnya yang kadang orang gambarkan tuh kayak kuntilanak, gombel, pocong segala macam. Itu dia cerita kan, urban legend yang tidak pernah putus sampai saat ini. Betul. Sabar ini udah senyum-senyum apa lagi? Jangan beranjak, Li. Eh? Rambutmu lagi dilus-elus, Li. Rambutmu lagi dilus-elus. Oh. Ada air gak? Li, jangan beranjak ya, Li. Ini saya nggak ngomong bohong. Kasih Ali deh. Enggak serius. Dibilang ini ada korelasinya nih. Jangan lain. Cucuk begini. Dirin dikit aja ke mana? Ke telapak tangan. Enggak, ke kamu, tangan kamu. Jangan ke saya. Oke. Iniin ke kepalamu.
Mau main. Ada sisir nggak tuh? Berantakan ya. Lihat ada darah tuh di atasnya kepalanya. Coba gini no. Coba gini nih. Mungkin kamera mau dideketin. Ubun-ubunan, dari ubun-ubunan. Baru bleaching ini. Dari sini kelihatan merah, dari sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini apa lagi nih? Nah sekarang tanya, mau main dia? Main, ajakin main. Bikin apa guys? Mau main sama Ali kan ya? Tuh. Mau main? Oyo. Yang bonafitan dikit dong, minimal bintang 3 lah. Mau main apa? Mau main apa? Tuh minta gendong, Li. Aja lah. Peran aja lah. Saya berat. Enggak. Tuh minta digendong Li. Nanti masuk ke kosan. Enggak. Iya, gimana nih? Enggak. Sama Kiprana. Tuh Aku lihat belum tuh. makan. Darahnya makin ngucur loh, Li. Saya nggak bohong loh, Li. Kiprana. Dia pengen main sama kamu. Main apa? Tanya dong mau main apa? Main apa? Minta digendong. Gendong dulu dikit aja. Oh, gaya-gaya gendong. Iya gendong. Gendong lah. Kapan lagi? Ya, main apa ini? Udah kita doang yang tahu. Sabar. Minta Siapa gendong. ini? Ini siapa ini? Nanti masuk ke kamu loh. Iya makanya turutin sekali-sekali. Bukan, Wak. Iya, gendong. Nggak mau kan Saya nggak gendong sama kuat, Kiprana saya nggak kan? kuat. Tuh nggak mau, maunya sama Ali kan? Saya nggak Tuh. kuat. Ya udah di pangku. Aduh, bahaya. Susah loh. Oh. Serba salah kan jadi host kan? Kasian loh ini sampai ajut-ajutan. Aduh, ini gimana sih? Aduh. Siapa yang ada di dalam? Kasihan. Kiprana udah capek. Aku juga udah capek. Ajakin main, Li. Gendong sebentar aja, udah off the record. Gendong Kiprana aja aku. Saya Bang. nggak kuat. Sama Abang Ferli ya. Ya. Bang Yoga Nyari besar. tumbal nih, nyari tumbal. Bang Yoga besar, Bang Yoga kau besar tuh, Bang. Ajakin ngomong baik-baik. Main apa? Kita di sini aja ya. Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Oh, gendong. Iya, aku enggak, aku gendong enggak. Aku juga nggak kuat, tinggal encok. Aku enggak kuat. Dia ngajakin main loh. Ada main Tetris mau Tetris. Ya apa nih? Tetris. Astagfirullahaladzim. Ajakin main lah sekali-sekali. Ke mall kek. Ke mall. Ke mall, ayo. Besok ya, ke mall ya kita ya. Ya, makan sushi mau. Aduh. Nanti dia ngamuk loh. Kalau nggak diturutin loh. Tuh, desahannya itu udah luar biasa loh. Aku juga pengen main sebenarnya. Cuma abis ini aja ya. Abis tag episode ini ya. Kita main abis tag ini aja. Abis tag ini. Abis selesai episode ini, langsung saya gendong.
Mau setelah episode ini ya? Kenapa selalu setiap di dalam episode sih? Mainnya kenapa nggak bisa setelah aduh. Ki jangan sumpah nih, aduh. Bang Yoga, mana nih Bang, tolong. Bang Yoga. Iya tapi dia suruh gendong, Bang Yoga yang besar tuh. Takut ayo lo. Mana? Gendong. Ayo. Disuruh gendong, Bang. Disuruh gendong. Astagfirullahaladzim. Telat gue. Ini perempuan satu mana sih Joni? Memang harus ada asisten perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ta'al faqalas bi'allahu la ilaha illa wa ta'aqaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna qatah faqawi ini bisa kalau ada Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, Jara yuk, bangun yuk. Adem, di sini kena AC. Ntar malah tidur. Jara, yuk bangun yuk. Bangun yuk. Jara. Ini Jara. si Joni, bener-bener si Joni. Harusnya ada perempuan satu di sini. Iyo. Kita laki-laki beristri nih, bahaya ini. Iya. Mele. Berapa orang? Nah, masuk lagi kan. Ki, gara-gara Ki ngomong sembarang. Ki Prana. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Keluar ya. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Inna fatahna laka fatham mubina. 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 Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Jara, duduk yuk. Handphonemu nih. Nggak jarak. Jara yuk, bangun yuk, duduk yuk. Nggak. Ayo. Bisa nggak? Bismillah. Ini menghindar mulu. Bang, Duduk. Ki, Buyo. Aish, belum saya. Ya Nur ya Allah, 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 ya Nur ya Allah. Ya Nur ya Allah, ya Nur ya Allah, ya Nur ya Allah, ya Nur ya Allah. Bisa? Duduk ya.
Sakit deh. Udah lesu dia. Lihat guys, dia udah lesu guys. Semangat, manut miturut tunduk. Woi, host, tanya. Kita nih host bertiga. Iya, tapi bertiga tapi satunya kecurupan. Bagaimana? Kak Zara tadi itu kenapa Ki? Kak Zara kenapa? Kita pas lagi bahas itu tadi Ki. Sarung tangannya Mursida nih, putus. Tapi kan kita lagi bahas tadi toh. Kak! Kok nggak kaget sih? Kok udah kayaknya Dia udah mukanya, Iya. mukanya udah ilfil banget gitu. Kayak ini Bu, ini Bu. Saya ngantuk. Ditambah lagi saya tambah takut begini, asam lambung naik ini. Nggak, tadi kan kita lagi bahas itu toh, kita. Tapi kenapa tadi kayak anak kecil? Udah gitu ajak-ajak main tadi. Ya, itu kan definisi anak kecil ya. Anak kecil itu masih belum ada tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kedewasaan. Jadi, ya namanya anak kecil ya pasti yang dicari hanya permainan. Gitu loh. Seperti tadi disampaikan, kita kan bahas kuntilanak. Korelasinya ada nggak ya dengan anak-anak itu? Gitu loh. Oke. Nah, tanya ke sini. Tapi dia maksudnya dia kan nggak sadar. Sadar nggak sadar, semua kan ada di Jara. Jara yang mengetahui. Nggak usah senyum-senyum Kak Jara. Biasa. Enggak, aku emang senyum aja. Iya. Jara ini murah senyum. Bukan masalah murah, terlalu murah. Iya. Jahat banget. Senyum. Jahat banget. Bukan maksudnya kita takut. Nah, sebenarnya tadi apa yang Kak Jara rasain? Kalau yang aku rasain sih tadi tuh waktu, boleh bilang nggak sih yang sebelum syuting ini? Boleh. Emang ada apa? Yang sebelum syuting ini tuh kan aku di situ tuh duduk. Aku udah lihat anak kecil di sini main-main. Ada anak kecil? Iya, ada anak kecil main-main ke sini. Pas balik di sini juga masih ada lagi main-main sendiri. Gitu. Ada aja ya. Kemarin nenek-nenek. Sekarang anak kecil. Ki, kalau kau yang itu saya kabur gitu Pak. Gak usah macam-macam Ki, gak usah macam-macam. Aku nggak bisa juga. Iya. Duet maut akhirnya. Tiba-tiba. Ini sekarang kalau sudah mulai ada pergerakan dikit, jangan masuk. Wey, Seekor kera. jadi rapper. Tiba-tiba. Udah stres, kecapean. Astagfirullahaladzim. Hari ini kosong. Kenapa sih kita nggak bisa ngobrol-ngobrol aja gitu, kayak mengalir, kan enak dong ngobrol. Kan aku nggak tahu. Aku tadi udah ini ya, udah warning aku lagi hate. Biasanya gitu ya, kayak suka sama yang lagi hate. Darahnya kan uangnya kalau di mereka tuh kayak amis gitu. Yang mereka Nyium-nyium gitu. Wow. Kita tahu ekspresinya kayak begitu. Kayak wow, gitu, wow. Kayak mereka lihat sesuatu yang enak. Karena kayak kita seneng sama satu makanan ya kan. Kita wow. Sebenarnya Kali sebenarnya saya juga pengen bantu sih tadi waktu sudah jatuh itu saya pengen bantu sebenarnya. Cuma saya kawan berani. Cuma saya nggak berani. Kawan. Saya nggak berani. sakit loh, aku kenapa sakit? Sakit dibiarin jatuh sama dia. Jahat, dia kabur. Enggak, ya posisi Gitu. begitu. Kali Tapi, gitu sekarang. Enggak.
Masih saya mau tanya tapi saya takut. Iya serius. Kak Zara emang tiap hari gini ya? Enggak. Enggak. Tiap hari. Iya, kalau tiap hari kan rawan juga itu. Ini kan? Enggak, ini saya mau tanya tapi maaf ya. Personal. Iya, Kak Zara bisa gara-gara apa? Dari kecil. Bisa sama Dari apa? bisa dari bisa Six sense. Oh, saya tanya bisa. Kan katanya tadi udah janda. Tanya, udah bisa dari kecil. Jadi budak ya, Say. Jadi budak ya, Say. Mohon maaf ya, Say. Bisa dari kecil. Berarti udah nikah dari kecil. Oh, bisa. Iya. Nggak bisa, aku ditinggal meninggal. Oh. Ya, aku sedih loh. Nanti nangis loh, mau. Tapi udah oh iya, sorry. Nggak, udah lama, Enggak. udah lama. Saya tuh bayangin soalnya kalau jadi suaminya Kak Zara, saya tiap hari takut kayaknya. Tiap hari kayak posisi begini, aduh, telepon Kiprana terus. Kayaknya Kiprana harus standby di kamar sebelah deh. Aduh. Terus itu lagi tarik rambut saya berdarah, itu kenapa itu? Kenapa tiba-tiba rambut saya berdarah? Jelas-jelas saya taruh air begini, taruh begini, kenapa jadi darah katanya? Tapi coba yang di depan ngelihat merah nggak? Berubah. Ngangguk lagi kalian semua. Tadi Serius? saya pegang nggak ada. Logikanya kalau pewarna rambutmu kan putih, Ya. pasti akan berubah warna. Itu. Ini nggak ada, perubahan warna itu nggak ada. Jadi visual yang dihasilkan itu merah. Gitu. Dan itu sentuhan dari manut nih turut. Kita bahas bola aja ya. Nanti bahas ini jadi lagi. Enggak. Ya teman-teman paranormal dimanapun kalian berada, kuntilanak salah satu mitos legenda dari sosok jin wanita yang ada di dunia ini. Baik itu di Asia maupun di Indonesia, walaupun sama-sama Asia. Hanya aja penyebutannya ada Pontianak, ada Naknak, ada apa istilahnya Sundal Bolong dan lain sebagainya. Tapi semua itu adalah kamuflase dari jin. Tetap lakukan ibadah sesuai kapasitas kita sebagai manusia yang beriman. Jangan pernah lepaskan doa sebagai sandaran untuk kekuatan kita agar senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Saya Kipran Leu. Zara Jasmine. Saya Ali Akbar. Tetap saksikan Paranormal setiap hari Selasa jam 9 malam hanya di SH Media. Jadi sekarang balik lagi ke kalian semua guys. Apa yang sudah kita bahas hari ini balik lagi ke kalian semua. Kalian mau percaya masuk akal, tidak percaya juga masuk akal. yang penting. Jangan akal-akalan. Kalau kalian pencinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Hadir. Yoi yoi.